Ini cerita tentang seorang anak penipu yang bisa jadi bilioner pertama di dunia. Ia berhasil merubah keadaan yang serba miskin jadi orang terkaya di Amerika. Dan ini cerita tentang John Davison Rockefeller. Ia adalah seorang pebisnis Amerika Serikat dan elit global yang mengatur dunia agar semua tunduk dengan aturan mereka. Ia memiliki perusahaan minyak yang bernama Standard Oil yang menjual minyak di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ia merupakan miliarder pertama dalam sejarah dunia dan dianggap sebagai orang terkaya dalam sejarah Amerika dan mungkin orang terkaya dalam sejarah dunia. John lahir tanggal 8 Juli tahun 1839. Ia adalah anak kedua dari 6 bersaudara. Ia tinggal di Richford, kota New York. Ayahnya bernama William Avery Rockefeller dan ibunya Eliza Davidson. Ayahnya seorang penembang kayu, lalu ganti kerjaan menjadi salesman obat keliling yang berjualan keliling Amerika untuk jualan obat yang sama sekali tidak ada efeknya, atau dengan kata lain dia itu jualan obat palsu, yang artinya bapaknya itu seorang penipu yang mengaku dokter di bidang herbal dengan nama palsu William Livingstone, dan korban penipuannya itu udah banyak banget. Karena dia udah nipu banyak orang, dia dapat uang banyak banget dan uangnya itu dipinjamkan ke petani miskin dengan bunga 12% per bulan. Bayangkan saja 12% per bulan. Saat itu mana ada petani miskin yang bisa bayar? Karena sebenarnya tujuan dari Bapak Rockefeller itu bukan dapat keuntungan dari bunga, tapi ia sengaja ngasih pinjaman ke petani miskin dengan bunga tinggi agar mereka tidak bisa bayar. Begitu si petani miskin tidak bisa bayar, ia lalu menyita properti milik sang petani termasuk tanahnya. Lalu tanahnya ia jual lagi dengan harga yang mahal. Ayah John sering kali meninggalkan keluarganya berbulan-bulan dengan dalih jualan obat keliling Amerika. Meskipun uangnya banyak karena hasil nipu dan ngambil properti petani miskin, tapi uangnya bukan dikasih untuk keluarganya, tapi dipakai untuk nikah lagi sama wanita yang bernama Margaret Allen di kota yang berbeda. Pernikahan sembunyi-sembunyi itu tidak ada yang tahu, hingga ia memiliki 6 orang anak dengan istri mudanya. Karena ayahnya jarang pulang, mau tidak mau John harus banting tulang menjadi tulang punggung keluarga. Saat masih sekolah, John seringkali ngambil telur ayam kalkun punya tetangga yang ia pelihara sampai menetas, kemudian dikembangbiakan, terus ia bikin ternak sendiri di rumah. Hal itu untuk membantu keuangan keluarganya. Karena usaha ternak kecil-kecilannya, keluarganya akhirnya bisa pindah ke Ohio. Walaupun masih miskin, tapi tidak separah pas tinggal di New York. Lulus sekolah, John pengen kuliah, tapi ia mikir ia punya 5 orang adik yang harus ia kasih makan, dan adiknya itu masih kecil-kecil sekali. Sedangkan sang ayah jarang pulang. Sudah jarang pulang, sang ayah juga tidak pernah ngasih uang. Akhirnya, John menyerah untuk kuliah dan mencoba cari kerja. Ia pun bikin list perusahaan kereta api, bank, dan perumahan di kotanya. Ia berkeliling melamar pekerjaan, tapi saat itu ia diketawain sama orang yang interview karena ia masih terlalu muda untuk bekerja karena umurnya masih 16 tahun. Selama 6 minggu ia muter-muter nyari kerja. Akhirnya ia pun mendapat job di perusahaan properti Haywood dan Tuttle jadi bookkeeper di sana. Habis interview, besoknya langsung ia disuruh kerja dan ia handle bagian utang perusahaan, bayar tagihan sama meeting dengan supplier. Suatu hari, bosnya bawa cek senilai $4.000 yang disimpan di brankas. John tahu passwordnya, terus John buka brankasnya lalu ia ambil ceknya sambil berhayal di masa depan nanti ia akan memiliki cek $4.000. Dan setiap pagi sebelum berangkat kerja, John selalu ngomong ke dirinya sendiri kalau misalnya nanti dia tuh bakalan jadi orang kaya raya di tahun 1855. Gaji John di perusahaan itu $16 per bulan karena ia masih magang di tahun pertamanya. Ia dapat $31 di tahun berikutnya dan naik gaji $58 per bulan di tahun berikutnya lagi. Akhirnya, John bisa hidup mandiri dan menghidupi keluarganya. Tapi setelah 2 tahun kerja, ada resesi yang melanda perusahaan tempat John kerja yang akhirnya jatuh bangkrut. Tapi John sama sekali tidak sedih karena pengalaman dia kerja selama 2 tahun itu, dia malah berniat buat perusahaan ia sendiri. Di tahun 1859, ia bikin bisnis komoditi, tepatnya bahan baku makanan dan minuman dengan teman yang bernama Maurice Biglock. Mereka mengumpulkan modal $4.000, kelak kasih $2.000. Lalu John menggunakan tabungannya $800, terus pinjam ke ayahnya $1.000 dengan bunga 10%. Bayangkan, sang ayah ngasih uang ke anak untuk usaha aja masih dibungain 10%. Di tahun pertama, bisnis mereka itu sukses besar dengan keuntungan $17.000, dan setelah itu keuntungan mereka melonjak karena ada perang saudara Amerika antara pihak Union lawan pihak Confederate. Dari pihak militer Union meminta perbekalan yang besar untuk perang. Bahkan John juga disuruh ikut perang, tapi ia mikir kalau misalnya ia ikut perang, keluarganya tidak akan bisa makan.
makan karena dia itu tulang punggung keluarga. Jadi akhirnya John membayar $300 ke orang yang mau menggantikan ia ikut perang. Artinya si John ingin menghindari wajib militer. Di tahun kedua perang, karena permintaan perbekalan makanan melonjak drastis, harga komoditi pun naik. Usaha John malah untung sampai $300.000. Ketika perang saudara sudah mau selesai, John melihat kesempatan bisnis baru. Zaman dulu orang-orang pakai lampu mirip petromak untuk penerangan mereka di waktu malam, dan bahan bakar dari lampu ini adalah minyak paus. Makanya jika kamu nonton film pelaut, banyak yang cerita tentang pemburu paus karena minyak dari lemak paus ini bisa diolah jadi bahan bakar lampu. Tapi proses pembuatan minyak itu lama, dan bahayanya karena orang harus melaut dulu. Biayanya juga sangat mahal karena harus bayar kru kapal, dan kapal pencari paus itu bukan cuma satu tapi banyak banget. Nah, di tahun 1859 ada orang dari Pennsylvania yang menemukan gimana caranya nambang minyak dari dalam bumi yang bisa menghasilkan minyak mentah dengan jumlah yang banyak sekali. Dan nambang minyak yang kayak gini itu gampang banget dan murah karena banyak banget yang jadi kaya karena bisnis tambang minyak ini. Akhirnya minyak bumi ini dikasih nama The Black Gold atau emas hitam. Di sini John Rockefeller dikenalkan dengan Samuel Andrew, anak muda yang ambisius di bidang pertambangan minyak bumi yang kebetulan lagi nyari investor untuk tambang minyak bumi di Cleveland. Andrew juga punya keuntungan dari semua kompetitornya karena dia tahu kalau minyak mentah yang dikasih asam sulfat bisa kesaring lebih murni dan jadi kerosin atau minyak tanah. Minyak tanah yang dibakar buat bahan bakar lampu bisa tahan lebih lama dan cahayanya itu lebih terang daripada minyak tanah mentah. Cara itu sangat simpel tapi dirahasiakan agar dia jadi supplier tunggal di seluruh Amerika. John dan Morris yang punya banyak uang karena bisnis komoditinya itu sukses besar lalu memutuskan untuk diversifikasi bisnisnya. Dengan kata lain, mereka tuh ngembangin modal awal mereka buat main bisnis yang lain selain komoditi, yaitu minyak bumi. Lalu John invest di Andrew senilai $4.000 dan membiarkan Andrew mengurus bisnisnya sendiri, dan John dan Morris fokus sama bisnis komoditinya karena menurut John bisnis minyak bumi itu cuma sampingan doang karena minyak tanah itu produk yang lebih superior daripada minyak mentah. Penjualan minyak tanah punya Andrew itu tidak berhenti-henti dan bikin John mau tidak mau masuk lebih dalam ke bisnis minyak bumi dalam waktu 1 tahun. Bisnis pengolahan minyak mentah jadi bisnis paling menguntungkan di Amerika. Akhirnya John dan Morris bikin keputusan yang berani. Mereka jual usaha komoditi mereka dan lalu invest semua uang mereka di bisnis pengolahan minyak bumi. Pas mereka all in di bisnis minyak bumi, langsung dapat cobaan keras. Tambang minyak bumi itu tidak bisa diprediksi minyak mentah yang bisa didapat dari situ, dan misalnya ada orang yang nemu sumber minyak baru, dalam beberapa hari langsung kota di sekitarnya penuh dengan orang-orang yang kerja untuk mengolah minyak bumi. Begitu minyak bumi sudah habis, kotanya langsung hilang dan dalam beberapa hari terjadi oversupply. Lebih banyak minyak bumi daripada orang yang mau beli. Jadi harga minyak bumi saat itu jatuh banget sampai diangkat 10 sen doang per barelnya. Tapi kemudian orang-orang mulai mikir kalau minyak bumi pasti bakalan habis, jadi harganya naik lagi jadi $14 per barel. Yang kemudian bikin John mulai fokus bisnis minyak bumi ini daripada nambang minyak buminya. Karena pas harga minyak turun, begitu supply berlebih, artinya keuntungannya cuma sedikit. Hal itu membuat partner bisnisnya John Morris memutuskan untuk menjual sahamnya itu semua ke John karena dianggap bisnis minyak bumi tidak terlalu menguntungkan lagi. Akhirnya John setuju untuk membeli saham Morris seharga $72.500 dan akhirnya John menjadi pemilik tunggal dari perusahaan itu. Setelah ia membeli saham Morris, mimpi John yang mau jadi orang kaya mulai terwujud karena ada yang menemukan tambang minyak super besar di Pennsylvania. Tapi pasar minyak bumi waktu itu masih kompetitif banget dan kompetitor John di bisnis minyak bumi masih banyak. John pun berpikir untuk mewujudkan mimpinya ia harus ngancurin kompetitornya secara brutal. Di tahun 1894, sebelum ia membeli saham Morris, John nikah dan membeli rumah di Cleveland. Ia membangun keluarga di sana. Karena perang saudara selesai dan pihak Union yang menang, perekonomian Amerika Utara mulai normal lagi dan semua kondisi yang dibutuhin sama John untuk bangun kerajaan minyaknya itu sudah ada. Karena saham perusahaan itu jadi miliknya sendiri, ia pun merubah brandnya menjadi Standard Oil. Lalu John bikin pengolahan minyak mentah yang kedua itu untuk ekspor ke Eropa. Ia percaya kalau bisnis minyak buminya itu bisa bikin ia kaya raya, tapi ia tidak bisa kerja sendiri. Karena itu ia memilih partner baru namanya Henry Flicker. Henry sama kayak John, ia mau bikin kerajaan minyak juga, makanya mereka berdua itu cocok banget karena minat mereka berdua itu sama. Perbedaan mereka berdua cuma satu, Henry lebih kejam kalau urusan bisnis, jadinya John makin yakin kalau bisnis yang mau berkembang pesat itu dengan cara ngancurin kompetitornya. Dengan kata lain, John dan Henry mau memonopoli pasar minyak bumi di Amerika karena udah banyak banget orang yang tahu formula buat bikin minyak tanah. Akhirnya
produk John sudah tidak unik dan tidak superior lagi. Banyak banget brand minyak tanah yang muncul di pasaran yang bikin John sama Henry bikin strategi yang lain untuk monopoli pasar dan bikin kompetitornya bangkrut. Contohnya, John diam-diam kerjasama dengan perusahaan kereta api biar dapat harga yang lebih murah dari kompetitornya. Di masa itu, ada 3 perusahaan kereta api di Amerika Serikat, dan perusahaan yang paling besar adalah Pennsylvania Railroad karena rute kereta New York Central sama. Mereka lebih dekat dengan tambang minyak di Cleveland, jadi mereka ambil minyak cuma dari Cleveland, sedangkan Pennsylvania Railroad lebih dekat ke tambang di New York sama Philadelphia. Lalu John bujuk Pennsylvania Railroad untuk berhenti mengambil minyak di Cleveland, yang bikin semua penambang di Cleveland pergi karena sarana transportasinya jadi sedikit. New York Central jadi iri karena kurang pemasukan dan tidak ada yang mau pakai jasa mereka dari Cleveland, dan hal itu membuat mereka rugi besar. Lalu John melihat kerugian New York Central. Itu kesempatan John untuk nawarin menggunakan jasa kereta api secara rutin buat ngangkut minyak dengan syarat ia dapat diskon 75%. Dan John juga bikin deal dengan New York Central dan dapat diskon 50% setiap kali pengiriman. Meskipun keuntungan dari pihak perusahaan kereta api ini berkurang, tapi setidaknya mereka dapat orderan pengiriman yang konsisten setiap harinya. Karena tadinya perusahaan kereta api itu bawa macam-macam barang dan sekarang cuma bawa minyak doang, jadi lebih gampang diatur dan itu win-win solution buat semuanya. Banyak dari kompetitor Standard Oil di Cleveland yang bangkrut karena strategi John ini, dan John pun mulai naikin harga minyaknya bahkan lebih mahal daripada harga asli yang bikin profit Standard Oil meledak. John pun memonopoli banyak pabrik, tapi ini jadi masalah tersendiri buat John. Ia butuh pekerja kasar yang jadi buruh di kilang minyaknya. Tapi kebanyakan dari warga Amerika masa itu adalah petani dan peternak. Mereka itu susah banget diatur dan mereka suka semaunya sendiri. Sedangkan perusahaan Standard Oil kekurangan tenaga kerja. John pun mikir kesana kemari gimana caranya ngatasin masalah kayak gini, dan secara tidak sengaja John dengar kabar dari negara perusahaan Jerman sekarang bikin sistem pendidikan baru yang bisa bikin mental muridnya nurut dan patuh sama negara. Tidak pikir panjang, John pun langsung tahu jika misalnya solusi dari masalahnya ia kekurangan pekerja, maka ditargetkan bukan orang-orang dewasa tapi anak-anak, karena anak-anak mental dan cara berpikirnya itu gampang dibentuk daripada orang yang sudah dewasa. John pun langsung invest ratusan juta dolar mengusulkan kurikulum pendidikan baru ke pemerintahan Amerika dan training guru-guru pakai kurikulum baru. Kurikulumnya itu dibikin sama kayak kerja di pabrik dari 8 jam selama 8 jam. Mental anak-anak yang pakai sistem pendidikan itu dibentuk jadi buruk. Mereka tidak diajarin kreativitas tapi diajarin kepatuhan, bukan diajarin cara kerja, cara berkarya, tapi diajarin gimana cara kerja di pabrik. Dan tujuan John itu sudah tercapai. Ia berhasil produksi pekerja yang patuh, nurut dan tidak banyak tanya. Mereka cuma bisa nurut sama apa yang disuruh, dan semua itu terima kasih sama sistem pendidikan baru. Dan lebih gilanya lagi, sistem itu dipakai di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Makanya kebanyakan orang di dunia ini yang ngikutin sistem pendidikan kayak gini cuma jadi pekerja. Dan kalau dilihat banyak bilioner dunia yang bahkan drop out dari sekolah mereka. John Rockefeller menghabiskan masa tuanya di rumahnya di Westchester County, New York. Sebagian besar kekayaannya ia gunakan sebagai ajang filantropi dengan mendirikan beberapa lembaga yang pada akhirnya memiliki peran signifikan di bidang kesehatan, pendidikan dan riset ilmiah. Salah satu lembaga riset medisnya dapat mengembangkan cara untuk memusnahkan virus penyebab demam kuning. John Rockefeller juga mendirikan University of Chicago dan Rockefeller University dan mendanai pendirian Central Philippine University di Filipina.